Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aprilia Hapsari dengan NIM 2004-2003 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran kebijakan dalam negara demokrasi. Presentasi ini juga kita akan mengeksplorasi peran penting kebijakan dalam membentuk dan memperkuat negara-negara demokratis. Kita akan mengkaji bagaimana kebijakan berfungsi sebagai instrumen untuk mengatasi permasalahan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan memahami hubungan rumit antara kebijakan dan demokrasi, kita dapat lebih memahami pentingnya pembuatan kebijakan yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Yang pertama yaitu materi mengenai pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dibuat melalui proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kebijakan publik harus didasarkan pada bukti dan data yang kuat, serta mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan. Kebijakan publik mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan mencapai tujuan tertentu. Hal ini dirumuskan melalui proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Pembuatan kebijakan yang baik berakar pada bukti dan data yang kuat, serta mempertimbangkan secara cermat beragam perspektif dan kepentingan. Materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik kebijakan publik dalam negara demokrasi. Yang pertama yaitu partisipatif. Kebijakan publik dalam negara demokrasi harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembuatan dan implementasinya. Yang kedua yaitu akuntabel. Kebijakan publik harus transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu responsif. Kebijakan publik harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selanjutnya yaitu egaliter. Kebijakan publik harus mempromosikan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara. Dan yang terakhir yaitu efektif. Kebijakan publik harus efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik yang demokratis ditandai dengan sifatnya yang partisipatif, memastikan keterlibatan aktif warga negara dalam perumusan implementasinya. Pemerintah menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa kebijakan publik terbuka untuk diawasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ketanggapan adalah kuncinya, karena kebijakan publik demokratis harus beradaptasi dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Kesetaraan dan keadilan adalah hal yang terpenting. Dengan kebijakan yang berupaya untuk mendorong kesetaraan kesempatan dan keadilan bagi semua warga negara. Efektivitas sangatlah penting karena kebijakan demokratis harus memberikan hasil nyata dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu fungsi kebijakan publik dalam negara demokrasi. Yang pertama yaitu mengatur kehidupan masyarakat. Kebijakan publik mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan layanan publik dan mengatasi masalah sosial. Yang ketiga yaitu mempromosikan pembangunan. Kebijakan publik mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di berbagai sektor. Yang selanjutnya yaitu melindungi hak asasi manusia. Kebijakan publik melindungi hak asasi manusia dan memastikan keadilan bagi semua warga negara. Dan yang terakhir yaitu menjaga stabilitas politik. Kebijakan publik berkontribusi pada stabilitas politik dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi demokrasi. Kebijakan publik memainkan peran beragam dalam membentuk masyarakat demokratis. Ini berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, meliputi bidang-bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan memastikan penyediaan layanan publik yang penting dan mengatasi tantangan sosial, kebijakan publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Hal ini mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di berbagai sektor.
Selain itu, kebijakan publik melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan bagi semua individu. Selain itu, hal ini juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi prinsip-prinsip dan praktik demokrasi. Materi yang selanjutnya yaitu proses pembuatan kebijakan publik dalam negara demokrasi. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Tahap awal melibatkan identifikasi masalah publik yang perlu diatasi melalui kebijakan. Yang kedua yaitu formulasi kebijakan. Berbagai alternatif solusi dikaji dan dianalisis untuk menentukan kebijakan yang paling efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga yaitu legitimasi kebijakan. Kebijakan publik harus melalui proses legislasi atau persetujuan formal oleh badan legislatif yang berwenang. Yang keempat yaitu implementasi kebijakan. Kebijakan publik diimplementasikan oleh lembaga dan instansi pemerintah yang berkaitan. Yang terakhir yaitu evaluasi kebijakan. Efektivitas dan dampak kebijakan publik dievaluasi secara berkala untuk memastikan keberhasilannya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Proses pengambilan kebijakan di negara-negara demokratis memerlukan pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Hal ini dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan publik yang memerlukan intervensi kebijakan. Selanjutnya, berbagai alternatif kebijakan dijajaki dan dianalisis untuk menentukan solusi yang paling efektif dan tepat sasaran. Legitimasi kebijakan sangatlah penting, karena kebijakan publik harus melalui proses legislatif, formal, atau mendapatkan persetujuan dari badan yang berwenang. Setelah disetujui, implementasi kebijakan dilakukan oleh pihak terkait. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.